Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas pasar modal C akan membawakan materi yang berjudul Initial Public Offering atau yang disingkat dengan IPO. Sebelum kita melakukan pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Karisati Ataya, yang kedua Agung Nugroho, yang ketiga saya sendiri Restu Ajika Putra, yang keempat Naufal Hidayah Akbar, yang kelima Indri Elivia, dan yang keenam adalah Keiza Anggita Simanjuta. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yang nantinya akan dibawakan oleh teman saya. Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan itu membutuhkan sumber dana sebagai pembiayaan dari semua kegiatan perusahaan tersebut. Nah, salah satu sumber pendanaan perusahaan ialah melalui IPO atau Initial Public Offering. Menurut Black Law Dictionary yang menjelaskan pada intinya bahwa IPO merupakan penjualan awal saham yang dijual kepada masyarakat umum. Dalam hal ini memiliki akibat hukum bagi perusahaan yang sebelumnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Ada dua kemungkinan yang terjadi terhadap harga saham setelah penawaran. Yang pertama yaitu overpricing, yaitu ketika harga saham perdana lebih besar dibandingkan harga saham saat pertama kali mulai diperdagangkan. Sedangkan yang kedua yaitu underpricing, yaitu ketika harga saham perdana lebih rendah dibandingkan harga saham saat pertama mulai diperdagangkan. Nah, perusahaan yang mengeluarkan saham dan terjadi underpricing berarti mereka kehilangan kesempatan mendapatkan dana secara maksimal. Tentu dalam melakukan IPO pasti memiliki banyak sekali manfaat bagi perusahaan. Yang pertama tentunya perusahaan akan memperoleh dana segar untuk memperbesar valuasi suatu perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua adalah memberikan keunggulan kompetitif dalam rangka pengembangan usaha. Manfaat yang ketiga adalah membuka kemampuan merger atau akuisisi suatu perusahaan. Karena dalam melakukan IPO akan melakukan penerbitan saham baru. Nah, penerbitan saham baru tersebutlah yang nantinya akan menjadi modal bagi suatu perusahaan untuk merger perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan bertahan dalam segala kondisi. Kemudian manfaat yang kelima adalah meningkatkan citra perusahaan karena perusahaan yang telah go public atau yang telah melakukan IPO tentu akan dinilai baik, stabil oleh masyarakat sehingga banyak yang berinvestasi juga di saham tersebut. Berbicara mengenai IPO, tentu tiap perusahaan memiliki tujuannya masing-masing ketika mereka melakukan initial public offering. Namun, umumnya terdapat 5 hal yang dapat dituju oleh suatu perusahaan ketika mereka melakukan IPO. Yang pertama ialah untuk memperbaiki struktur modal, kemudian yang kedua ialah meningkatkan kapasitas produksi, dan yang ketiga ialah memperluas pemasaran. Ketiga hal tersebut dapat mereka tuju dikarenakan dengan melakukan IPO maka hasil daripada penjualan saham mereka dapat mereka gunakan untuk membayar hutang, kemudian untuk memperluas agen-agen penjualan dan juga agen-agen pemasaran, dan juga untuk melakukan pengembangan berkaitan dengan alat produksi dan lain sebagainya. Kemudian terdapat tujuan lain pula, antara lain memperluas hubungan bisnis, karena seperti yang kita tahu ketika perusahaan telah IPO maka perusahaan tersebut akan cenderung dipandang lebih kredibel oleh masyarakat pun juga oleh rekan bisnis yang akan dituju oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ialah untuk meningkatkan kualitas manajemen dari perusahaan itu sendiri. Untuk melakukan IPO, suatu perusahaan diwajibkan melewati suatu mekanisme ataupun tahapan. Yang pertama ialah penunjukan, penjamin emisi atau underwriter, dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang. Kemudian yang kedua ialah penyampaian permohonan, pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Kemudian yang ketiga ialah penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang keempat ialah melakukan penawaran umum perdana kepada publik. Dan juga yang terakhir ialah pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Bila mana sebuah perusahaan private ingin melakukan go public, maka harus memenuhi 3 persyaratan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, perusahaan harus memiliki aset minimal sebanyak 100 miliar. Yang kedua, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan standar korporasi. Dan yang ketiga, perusahaan harus mendapatkan laba dalam jangka waktu yang tertentu.
Terdapat sejumlah kelemahan dari perusahaan yang melakukan go public, yakni adanya tambahan biaya guna mendaftarkan efek pada penawaran umum. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan yang berkala. Yang ketiga, hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen karena terjadi ilusi kepemilikan saham. Yang keempat, kewajiban untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen. Yang kelima, efek yang diterbitkan mungkin saja tidak diserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan. Salah satu kasus gagalnya pelaksanaan IPO yang terjadi pada perusahaan Indonesia yaitu IPO pada PT Hutama Karya yang terjadi pada 2011. Kasus ini berawal dari penawaran hukum perdana saham atau IPO PT Hutama Karya Persero yang terganjal masalah hukum. Di sisi lain, syarat dari perusahaan yang ingin melakukan IPO adalah harus clear dan tidak tersandung masalah serius. Karena pelaksanaan IPO tidak semata-mata untuk mencari dana segar, tetapi juga harus memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Sebelumnya, diketahui bahwa PT Hutama Karya tersandung beberapa masalah, salah satunya kasus korupsi jalan tol lingkar luar. Hal tersebut membuat PT Hutama Karya tidak dapat melakukan IPO, karena ketika suatu perusahaan tersangkut dengan suatu masalah atau kasus hukum, maka BEI dan OJK selaku pengawas tidak segan untuk menunda atau membatalkan IPO perusahaan tersebut. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI merupakan perusahaan-perusahaan yang lolos dari setiap persyaratan dan aman untuk dibeli sahamnya. Kesimpulan dan saran, IPO tentu memiliki peran yang cukup besar bagi perusahaan yang ingin berkembang. Terdapat 5 manfaat utama dari IPO. Manfaat pertama adalah untuk memperoleh sumber pendanaan baru dalam rangka ekspansi usaha, memperbesar aset, dan menaikkan valuasinya. Manfaat kedua adalah memberikan keunggulan kompetitif dalam rangka pengembangan usaha. Manfaat ketiga adalah membuka kemampuan merger atau akuisisi perusahaan lain. Manfaat keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan bertahan dalam segala kondisi. Manfaat kelima adalah meningkatkan citra perusahaan. Pengusaha yang melakukan IPO dipastikan memiliki tujuan tertentu untuk perusahaannya. Secara umum, tujuan dari melakukan IPO adalah untuk memperbaiki struktur modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, memperluas hubungan bisnis, dan meningkatkan kualitas manajemen. Bila mana sebuah perusahaan privat ingin go publik, maka terdapat 3 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tersebut berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yakni 1. Aset minimal 100 miliar rupiah. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan standar korporasi. Yang ketiga, mendapatkan laba dalam jangka waktu tertentu. IPO sendiri ditujukan bagi kegiatan suatu emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum untuk memasarkan dan menawarkan yang akhirnya menjual efek-efek yang kelahirannya berbentuk saham yang mana efeknya terhadap masyarakat secara luas adalah memberikan masukan dana kepada emiten baik untuk kegiatan lainnya maupun yang diinginkan oleh emiten tersebut. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.